Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 621 akhir. Tabel telah berubah dalam sepersekian detik, yang tidak dipersiapkan oleh siapapun. Kerumunan tercengang mengapa Lin Yun dan Ji Wuye begitu kuat. Meskipun menghadapi hujan yang mengandung maksud pedang Lin Yun, Ji Wuye berhasil memblokirnya dengan pedangnya. Tidak heran jika keduanya bisa tetap menjadi yang terakhir bertahan. Ji Wuye menyeka darah di bibirnya, dan wajahnya menjadi lebih menyeramkan. Mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya merah saat dia memelototi Lin Yun sebelum memperlihatkan senyum yang lebih menakutkan. Tidak heran kamu bisa sampai sejauh ini. Bahkan Qin An dan Pei Yue tidak bisa memaksaku sejauh ini. Hal ini menyebabkan wajah Lin Yun berubah saat dia dengan cepat mengedarkan sutra pedang Ziyuan di dalam tubuhnya untuk mengatasi haus darah yang masuk. Aura pedangnya mungkin terlihat kokoh, tapi haus darah Ji Wuye berhasil melewatinya. Haus darah itu sangat merepotkan dan dia akan berada dalam masalah jika niat pedangnya tidak begitu kuat. Tapi meski begitu, dia masih menderita luka yang cukup parah. Ji Wuye adalah lawan terkuat yang pernah dia hadapi sejak datang ke Laut Kusuo. Lin Yun telah mengandalkan 7 segel pembantai untuk menghadapi Ji Wuye di luar makam dan dia akan melakukannya sekarang juga jika dia bisa. Namun, perbedaan dalam kultivasi mereka terlalu besar, dan tidak mungkin baginya untuk mengatasi kesenjangan itu dengan sutra pedang Ziyuan. Kultivasi Ji Wuye tidak hanya pada tahap puncak yang. Dia tidak akan kalah dengan beberapa ahli yang melangkah ke tahap Yin Yang. Jadi jika dia menghadapi Ji Wuye dengan tinjunya, dia pasti akan dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 jurus. Untungnya bagi Lin Yun, pedang pemakaman bunga telah berhasil ditingkatkan menjadi artefak kosmik. Jika tidak, akan menjadi masalah untuk menghancurkan baju besi merah Ji Wuye. Senyum di wajah Ji Wuye semakin mengembang, yang menandakan kemarahan yang muncul di dalam hatinya. Memiliki baju besinya dihancurkan dan dipaksa menghunus pedangnya bukanlah pemandangan yang dia ingin orang lain lihat. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia bisa merasakan aura yang sangat berbahaya datang dari Ji Wuye. Dia mendengar bahwa Ji Wuye sudah berada di tahap puncak yang 1,5 tahun yang lalu, yang berarti dia menghabiskan seluruh waktu ini untuk meredam haus darahnya. Meskipun dia tidak membuat terobosan dalam kultivasinya, dia terus tumbuh lebih kuat. Terserah Anda, aku akan sedikit lebih serius kalau begitu. Cahaya merah di mata Ji Wuye tiba-tiba tumbuh yang diikuti oleh badai merah deras yang meledak dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat langit berbintang yang terpantul di danau meredup saat cahaya merah Ji Wuye semakin terang. Detik berikutnya, rasanya seolah-olah dunia luar telah terisolasi, yang mengejutkan Lin Yun saat dia menemukan bahwa energi spiritual di sekitarnya terlalu padat untuk dia serap. Tapi bukan itu saja, karena cahaya merah itu juga mengirimkan emosi negatif yang tak ada habisnya ke dalam hatinya. Begitu kuatnya sehingga halusinasi bahkan mulai muncul di benaknya. Jika Lin Yun tidak cukup berhati-hati, keinginannya akan runtuh. Pupil mata Ji Wuye memerah dan dia tampak seperti iblis dari neraka. Dia menatap Lin Yun dan tersenyum, ini adalah domain darah yang telah saya persiapkan untuk mereka yang berada di peringkat dalam. Anggaplah ini sebagai pembuka mata bahwa selalu ada dunia di luar levelmu. Bakatmu dalam pedang memang langka, tapi kau masih terlalu lembut. Aku tak terkalahkan selama domain ini masih ada. Lin Yun memandang domain itu dengan ekspresi serius. Dia bisa merasakan bahwa halusinasi bukanlah satu-satunya fungsi dari domain itu. Niat pedangnya secara praktis telah diisolasi dan ditahan. Di sisi lain, pedang Ji Wuye diselimuti cahaya merah yang memancarkan haus darah yang menakutkan. Mengesankan. Lin Yun harus mengakui bahwa Ji Wuye sangat mengesankan. Dia sekarang mengerti mengapa Ji Wuye menerima julukan penjagal berdarah. Faktanya, domain ini sendiri jauh lebih merepotkan daripada baju besi merah. Mati. Ji Wuye melesat ke depan sambil menebaskan pedangnya ke bawah. Cahaya merah telah bermanifestasi menjadi gambar pedang hampir 100 kaki saat menebas ke arah Lin Yun. Melihat sinar pedang yang turun, Lin Yun mengerutkan alisnya karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan di dalam sinar pedang itu masih meningkat. Jika Qin An atau Pei Yue menghadapi serangan ini, mereka akan terluka parah dalam sekejap. Kekuatan pedang ini tidak kalah dengan pedang tuannya. Pedang Lin Yun tiba-tiba menyilaukan saat bulan yang terang naik ke langit dan berbenturan dengan haus darah yang deras.
Detik berikutnya, Lin Yun terlempar beberapa puluh langkah oleh pedang itu dengan retakan halus muncul di aura pedangnya. Permainan baru saja dimulai. Senyuman Ji Wuye menjadi semakin menyeramkan melihat bahwa akhirnya ada kekurangan pada aura pedang Lin Yun. Lin Yun hanya mengandalkan pedangnya. Selama dia menghancurkan aura pedang Lin Yun, dia yakin bisa membunuh Lin Yun dengan satu pukulan. Saat dia melepaskan teriakan, kabut darah yang menyelimutinya mulai menyebar saat teriakan dan tangisan terdengar di seluruh domain. Saat auranya terus meningkat, Ji Wuye melangkah maju dan membacok Lin Yun dengan pedangnya. 10 jurus kemudian, kabut darah di langit membentuk banyak pedang yang mengeluarkan teriakan dari neraka. Pedang darah api penyucian. Ji Wuye meraung saat pedang merah menyelimuti Lin Yun. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, wajahnya berubah karena dia bisa merasakan bahaya yang sedang dia hadapi. Dia tahu bahwa niat pedangnya tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi tanpa terluka jika dia benar-benar diselimuti oleh serangan itu. Bahkan jiwanya akan langsung dilahap oleh kebencian yang terkandung dalam serangan Ji Wuye. Kebencian dalam serangan itu berasal dari mereka yang dibunuh oleh Ji Wuye. Mereka diliputi oleh kemarahan dan kebencian. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengaktifkan 7 langkah mendalam. Saat segel gagak emas mekar di belakangnya, dia meninggalkan 9 bayangan. Ketika bayangan-bayangan itu tumpang tindih, dia melepaskan pembantai petir. Ini langsung menerangi seluruh wilayah. 9 sinar pedang tumpang tindih bersama saat mereka turun ke wilayah itu dan menimbulkan serangkaian tangisan menyedihkan saat pedang merah yang tak terhitung jumlahnya menghilang ke dalam kabut hitam. Begitu saja, domain dihentikan oleh 9 sinar pedang yang tumpang tindih. Itu seperti mayat yang terangkat di langit yang tidak bisa turun. Tapi meski begitu, masih ada banyak pedang merah yang mendarat di tubuhnya. Pedang-pedang itu mengeluarkan suara mendesis saat mereka mulai merusak kulitnya. Namun, Lin Yun terus mengacungkan pedangnya karena dia tidak berani mengendurkannya. Kamu benar-benar memblokirnya. Ji Wuye terkejut tapi dia segera tersenyum, mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Penjara naga darah. Saat Ji Wuye menjentikkan pergelangan tangannya, domain itu langsung menyebar seperti jaring besar. Itu melepaskan diri dari pembantai petir Lin Yun dan terus turun. Di bawah manipulasi Ji Wuye, jaring merah melepaskan serangkaian teriakan saat turun dengan cepat. Tidak peduli seberapa cepat Lin Yun, tampaknya menghindari serangan ini tidak mungkin. Dalam sekejap mata, jaring itu telah menyelimuti Lin Yun saat dengan cepat menyusut. Tapi sebelum jaring itu selesai menyusut, Lin Yun bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di tubuhnya. Dia merasa bahwa hasilnya akan sangat buruk jika dia benar-benar terikat oleh jaring ini. Tapi tidak peduli bagaimana dia mengayunkan pedangnya, serangannya hanya menciptakan percikan api di jaring. Ji Wuye melihat adegan ini dengan acuh tak acuh. Dalam pandangannya, apa yang dilakukan Lin Yun saat ini tidak ada gunanya. Setelah beberapa saat kemudian, Ji Wuye akhirnya berbicara, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Saat dia mengeluarkan domain darah, Lin Yun sudah ditakdirkan untuk menjadi mainannya. Apakah dia akan kalah? Mata banyak orang meredup saat mereka melihat pertempuran itu. Wajah Liu Yunyan pucat saat tangannya gemetar. Dia masih kalah pada akhirnya. Mata Mo Ling dipenuhi dengan kesedihan. Di sisi lain, Zhang Yuan menghela nafas lega saat melihat adegan ini karena Lin Yun akhirnya kalah dari Ji Wuye. Jika tidak, dia tidak akan bisa menerima Lin Yun mengalahkan Ji Wuye. Masih mencoba untuk berjuang. Haha. Ji Wuye mengeluarkan tawa yang penuh dengan ejekan saat melihat Lin Yun terus berjuang. Jaring itu tidak sesederhana kelihatannya, belum lagi kekuatannya telah diperkuat oleh domain. Banyak orang tidak tahu bahwa dia menggunakan serangan ini untuk membunuh sesepuh Yin yang dari kekuatan Tuan di masa lalu. Tapi tiba-tiba, teriakan pedang yang cemerlang terdengar dari tubuh Lin Yun saat bunga ziyuan perak di dantiannya mulai berputar. Ketika kelopak bunga itu keluar dari tubuhnya, mereka menjelma menjadi banyak pedang perak. Detik berikutnya, 94 pedang itu telah membentuk susunan kuno di sekeliling Lin Yun saat dia berteriak, susunan pedang ziyuan tak tertandingi. Bab 622 Asal-usul primal, Puji Phoenix. Ketika susunan pedang muncul, jaring merah mulai mengeluarkan suara retakan karena tidak bisa lagi menyusut. Ketika 94 pedang perak menari-nari di sekitar Lin Yun, gelombang perak mulai bergelombang saat api yang menyala di jaring juga mulai mati. Pemandangan ini membuat mereka yang berada di luar Laut Kusuo terkejut saat mereka menyaksikan aura Lin Yun meningkat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Lin Yun akan mampu membalikkan keadaan. Lebih jauh lagi, mereka dapat merasakan bahwa aura Lin Yun terus meningkat di bawah susunan itu.
Meskipun aura ini tidak dapat dibandingkan dengan kultivasi Ji Wuye, itu telah mempersempit jaraknya dengan sangat baik. Semua orang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Lin Yun dengan peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Apakah ini pernyataan bahwa pertempuran belum berakhir? Susunan pedang. Banyak tetua sekte terkejut melihat susunan pedang di sekitar Lin Yun. Dari mana asal-usul Lin Yun membuat susunan pedang sendiri? Tidak hanya itu, tapi aura yang berasal dari susunan pedang itu sangat kuno. Ketika pedang membentuk sebuah susunan, bahkan pedang yang paling biasa pun bisa memperkuat kekuatan seseorang beberapa kali lipat. Susunan pedang yang kuat selalu menjadi kartu truf beberapa sekte pedang. Tapi tidak pernah terdengar bahwa seseorang bisa mengeluarkan susunan pedang sendiri. Banyak tetua yang melihat adegan ini membuka mata mereka lebar-lebar, mengeluarkan susunan pedang sendiri. Ini adalah pertama kalinya saya melihat hal seperti itu. Tetua yang lain juga berbicara, Lin Yun untuk sementara telah menstabilkan situasi dengan susunan pedang itu. Dia benar-benar memiliki banyak kartu truf, kata Xie Yun Xiao sambil menghela nafas. Jangan khawatir tentang itu. Ini hanya sementara. Jaring darah tidak hancur, belum lagi Lin Yun masih berada di dalam domain bahkan jika dia merusak jaringnya. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Tidak peduli apapun, dia tidak bisa memiliki mutiara astral Empyrean. Qin An, Pei Yue, dan Yan Kong tampak gugup terlepas dari apa yang mereka katakan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya sekarang, Lin Yun telah berhasil menstabilkan situasi. Ini berarti Ji Wuye telah kehilangan momentum yang menghancurkan. Arai pedang Ziyuan telah menyebabkan keributan besar di luar Laut Kusuo dan mereka yang berasal dari Akademi Tianfu semuanya memiliki kegembiraan di wajah mereka. Mata Mo Ling berkilat saat dia menatap Lin Yun. Bagaimanapun, dia telah mengejutkannya terlalu sering. Dia telah mengalami transformasi besar dibandingkan saat pertama kali memasuki akademi. Karena Lin Yun adalah seekor naga, reputasinya akan meningkat setelah pertarungan ini. Di sisi lain, wajah Zhang Yuan menjadi canggung saat dia menjadi gugup lagi. Ji Wuye memandangi pedang yang berputar di sekitar Lin Yun saat dia berkata dengan suara kaku dan dingin, "Kamu benar-benar merepotkan." Memegang pedang pemakaman bunga, Lin Yun bisa merasakan energi asal yang melonjak di dalam tubuhnya. Arai pedang Ziyuan telah menjadi satu dengan dia dan kekuatan yang bisa dia kendalikan sekarang membuatnya takut. Dengan terobosan dalam sutra pedang Ziyuan, kekuatan susunan itu menjadi lebih kuat. Itu sebabnya aku menyuruhmu untuk serius. Jika tidak, kau akan kalah telak, kata Lin Yun sambil mengangkat kepalanya. Sungguh kesombongan yang luar biasa. Jangan lupa bahwa kamu masih dalam jaring darahku. Mata Ji Wuye berkilat saat dia membuka luka di telapak tangannya. Saat darahnya mengalir ke pedangnya, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Tetapi pada saat yang sama, sinar pedang merah membumbung tinggi ke langit yang terbentuk menjadi awan merah yang berguguran dengan keras di langit seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan yang akan muncul. Orang ini benar-benar kerasukan. Lin Yun mengerutkan alisnya saat melihat pemandangan ini. Cara Ji Wuye sudah melampaui ruang lingkup ilmu pedang. Lebih tepatnya, dia tidak bisa lagi disebut pendekar pedang karena dia telah pergi ke jalan yang tidak bisa kembali dalam haus darah. Dia bisa merasakan haus darah yang menakutkan muncul di awan merah yang bahkan menyebabkan susunan pedang di sekelilingnya bergetar. Tepat pada saat ini, Ji Wuye berteriak, tahap algojo darah. Pada saat ini, perasaan yang datang dari Ji Wuye sangat menakutkan. Dia seperti algojo dari neraka yang memanen nyawa tanpa jejak kemanusiaan. Saat awan merah bergulung, panggung eksekusi dengan 9 rantai yang tertanam dengan ratusan kerangka telah muncul. Kau adalah orang pertama yang memaksaku menggunakan jurus ini sejak aku memahaminya, kata Ji Wuye dengan ekspresi menyeramkan sambil menebas pedangnya ke bawah. Pada saat yang sama, rantai di panggung algojo mulai menggeliat saat seluruh panggung turun ke arah Lin Yun. Saat panggung runtuh, retakan halus muncul di angkasa. Semua orang tahu bahwa kekuatan Ji Wuye saat ini tidak kalah dengan tahap awal Yin yang sekarang. Sepertinya dia sangat ingin membunuh Lin Yun dengan serangan ini. Lin Yun mengangkat kepalanya untuk melihat ke panggung tanpa rasa takut di wajahnya, meskipun dia merasakan bahaya yang datang darinya. Dengan satu pikiran, pedang perak di sekelilingnya semua membeku saat tubuh Lin Yun tersentak dari rasa sakit yang dia rasakan di dalam tubuhnya. Detik berikutnya, dengungan pedang mulai bergema saat 94 pedang bergerak perlahan 1 inci. Itu hanya 1 inci, tapi niat pedang yang deras meledak saat niat pedang Lin Yun mulai terakumulasi dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika susunan itu membuat seluruh sirkulasi terbalik, itu membentuk pilar perak yang menembus awan.
Detik berikutnya, jaring darah hancur berkeping-keping saat seluruh danau mulai bergetar. Di saat yang sama, susunan pedang yang hanya 100 kaki meluas menjadi 200 kaki, dan pedang-pedang itu bertambah 1 kali lipat, mencapai jumlah yang mengejutkan yaitu 188. Tapi itu belum semuanya karena Lin Yun masih mengedarkan susunannya. Bahkan setelah 7 kali sirkulasi, susunan itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dahi Lin Yun berkeringat dan wajahnya menjadi pucat karenanya. Serangan Jiwuye terlalu menakutkan, jadi Lin Yun tidak bisa memastikan bahwa susunan pedang pada 8 sirkulasi bisa memblokir serangan ini. Di sisi lain, wajah Jiwuye juga berubah menjadi jelek. Tubuhnya gemetar saat wajahnya menjadi lebih pucat setiap detik panggung turun. Tapi dia tetap mengertakkan gigi dan memberikan segalanya. Melihat Jiwuye dan panggung yang menurun, Lin Yun tahu bahwa Jiwuye mempertaruhkan semuanya pada serangan ini. Siapa yang takut pada siapa? Lin Yun meraung saat dengungan pedang yang deras bergema dari tubuhnya dan susunan pedang menyelesaikan 9 sirkulasi. Kemudian, ukuran susunannya meluas hingga 1000 kaki. Tepat pada saat ini, energi asal Lin Yun telah mencapai ketinggian yang tidak bisa dipercaya karena gambar burung Phoenix es samar-samar terlihat turun dari langit. Semua orang bertanya-tanya apakah mata mereka membodohi mereka saat teriakan burung Phoenix yang cemerlang bergema. Teriakan itu dipenuhi dengan kebanggaan seekor burung Phoenix yang menyebabkan langit berbintang menjadi redup. Mata Lin Yun berkilat saat dia menebas pedangnya pada tahap menurun. Susunan pedang Ziyuan tak tertandingi. Asal mula primal, puji Phoenix. Ketika teriakan burung Phoenix terdengar, matahari mulai terbit di belakang Lin Yun saat domain merah tiba-tiba hancur. Ketika cahaya dari langit berbintang turun sekali lagi, itu membuat matahari terlihat lebih cemerlang. Pedang Lin Yun telah menghancurkan angkasa saat berbenturan dengan panggung yang tampak menyeramkan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Bab 623 kehilangan segalanya dengan satu kekalahan. Cahaya yang bersinar lebih menyilaukan daripada matahari di belakang Lin Yun. Sinar pedang menakutkan yang terkandung dalam serangan ini sangat besar. Di bawah tabrakan yang intens, danau itu tiba-tiba meledak dan mengejutkan para penonton di luar Laut Kusuo. Gerakan yang menakutkan. Baik susunan pedang Lin Yun dan tahap Algojo Jiwuye sangat kuat, dan telah melampaui harapan semua orang. Ini berarti kekuatan Lin Yun dan Jiwuye telah jauh melampaui mereka. Siapa yang menang? Semua orang dengan cemas menunggu debu mengendap. Tidak diragukan lagi bahwa yang kalah dalam tabrakan ini akan kalah dalam kompetisi. Lin Yun dan Jiwuye sama-sama berada pada batas mereka, dan jika mereka kalah, semua keuntungan yang mereka kumpulkan di awal akan sia-sia. Senior Tang, kamu. Mo Ling memandang Tang Yu dengan gugup. Dengan kultivasinya, dia tidak tahu siapa yang lebih unggul dalam pertarungan ini. Penantiannya sangat menyiksa. Tang Yu menggelengkan kepalanya, langit berbintang adalah proyeksi, jadi aku tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Fenomena yang disebabkan oleh bentrokan Lin Yun dan Jiwuye terlalu kuat. Fluktuasi energi asal kacau, sehingga para ahli Akademi Tianfu lainnya tidak bisa melihat dengan jelas. Tepat pada saat ini, Tang Yu tiba-tiba menyipitkan matanya. Dalam sepersekian detik itu, cahaya yang menyilaukan meledak dari langit berbintang yang berlangsung selama beberapa saat sebelum menghilang. Begitu cahaya menjadi redup, kerumunan tahu bahwa hasil akhirnya ada di sini. Hal ini menyebabkan hati semua orang terangkat saat mereka bertanya-tanya siapa yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Akankah susunan pedang Lin Yun menang atau akankah dia dihancurkan di bawah panggung Algojo? Semua orang sangat ingin mengetahui hasilnya, tapi sayang sekali adegan yang diproyeksikan masih kacau. Ketika kekacauan dalam proyeksi berangsur-angsur mereda, fluktuasi kekerasan juga mulai mereda. Ketika semuanya beres, Lin Yun terlihat memegang pedangnya sementara panggung hampir terbelah menjadi dua. Itu Lin Yun. Hati semua orang tersentak dengan keras saat mereka dipenuhi dengan keterkejutan, terutama mereka yang berada di 10 besar peringkat luar. Wajah mereka berubah drastis karena mereka yakin Lin Yun akan kalah dalam pertarungan. Tapi jelas bahwa Lin Yun berada di atas angin sekarang. Belum, panggung masih belum hilang. Itu benar. Pedang Lin Yun tidak bisa membelahnya menjadi dua sepenuhnya, yang berarti Jiwuye masih bertahan. Jika Lin Yun kehabisan energi, dia akan menjadi orang yang kalah. Mereka yang berada di 10 besar bergumam karena mereka masih sangat yakin bahwa Lin Yun akan kalah. Tapi kebuntuan itu tidak berlangsung lama karena pedang Lin Yun terus membelah panggung menjadi dua. Panggung bergetar saat 9 rantai kuno itu runtuh. Jiwuye akan kalah. Seseorang berseru. Mereka yang masih percaya bahwa Jiwuye akan menang tercengang. Kamu kalah.
Lin Yun menatap Ji Wuye dengan jejak darah mengalir dari bibirnya. Wajahnya pucat dan kulit di dahinya robek dengan darah yang mengalir ke bawah. Jelas, tidak mudah bagi Lin Yun untuk mengedarkan sutra pedang Ziyuan 9 kali, jadi dia juga menderita luka dalam tabrakan itu. Wajah Ji Wuye menjadi gelap pada saat ini karena dia bisa merasakan niat pedang yang datang dari Lin Yun. Dia belum pernah melihat niat pedang yang begitu kuat dalam hidupnya, belum lagi kekuatan yang terkandung dalam serangan Lin Yun sebelumnya. Tapi tidak mungkin dia bisa mengaku kalah. Mata Ji Wuye bersinar dengan ganas saat dia memuntahkan seteguk darah di atas panggung yang terhuyung-huyung. Didukung oleh seteguk darah, panggung melonjak dengan cahaya merah sekali lagi saat 9 rantai berayun dengan keras. Aku belum kalah. Wajah Ji Wuye menjadi lebih pucat dengan kemarahan yang membara di pupil matanya saat dia menatap Lin Yun. Meskipun kebenciannya sangat dalam, pembalasan Ji Wuye tidak ada apa-apanya bagi Lin Yun. Dalam hal kekejaman, Lin Yun yakin bahwa dia tidak kalah dengan Ji Wuye. Dia sampai sejauh ini dengan bersikap kejam pada dirinya sendiri dan musuh-musuhnya, jadi dia yakin tidak ada yang lebih menderita daripada dia. Jika Ji Wuye berpikir bahwa ini adalah keputusasaan, maka dia akan memberitahu Ji Wuye bahwa ini hanyalah permulaan. Keputusasaan yang sebenarnya adalah ketika Anda bahkan tidak bisa melihat lawan Anda. Keputusasaan yang sebenarnya adalah merasa tidak berdaya saat melihat mereka yang sekarat di depan Anda ketika Anda ingin melindungi mereka. Dibandingkan dengan Lin Yun, Ji Wuye jauh lebih rendah. Mata Lin Yun berkilat saat ketidakpedulian membuat ekspresi wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Kemudian, dia mulai menuangkan semua energi dari niat pedang ke dalam pedang pemakaman bunganya. Dengan begitu banyak tenaga yang mengalir di tubuhnya, Lin Yun juga mulai merasakan sakit di mana-mana di tubuhnya meskipun fisiknya sangat kuat. Namun, tatapannya tetap teguh seperti biasanya. Tepat ketika dia akan menarik semua kekuatan dari susunan itu, Lin Yun mengangkat alisnya dan meraung, hancurkan. Cahaya perak pada pedang pemakaman bunga tumbuh dengan keras dan menyelimuti cahaya merah yang datang dari panggung. Di bawah dengungan pedang yang cemerlang, pedang itu menembus panggung dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Semua orang terkejut. Ketika panggung hancur, Ji Wuye memuntahkan seteguk darah saat dia jatuh ke tanah. Wilayahnya juga meledak karena dia tidak bisa lagi mempertahankannya dari serangan pedang Lin Yun. Memuntahkan seteguk darah lagi, Ji Wuye jatuh beberapa ratus meter jauhnya. Domainnya hancur berantakan. Para penonton di luar Laut Kusuo berseru saat mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka bahwa Ji Wuye akan kalah begitu parah. Saat ini, sulit bagi Ji Wuye untuk bangkit kembali sementara Lin Yun berdiri dengan anggun. Mereka yang berada di 10 besar peringkat luar melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Ji Wuye kalah dari seseorang yang bahkan tidak ada di peringkat. Setiap kali Ji Wuye terbatuk, dia akan memuntahkan jejak darah. Dia terlalu kelelahan, tapi keadaannya saat ini bukan hanya karena dia kehabisan energi asalnya. Pada saat ini, matanya memancarkan keengganan untuk menerima kekalahan. Namun, tepat ketika dia hendak bergerak, sepasang mata dingin menatapnya, kamu ingin mengeluarkan jiwa bela dirimu. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Jika jiwa bela dirimu hancur, maka tidak ada artinya kamu mencapai tahap yin yang. Wajah Ji Wuye menjadi kaku ketika dia mendengar itu karena dia bisa merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya dari tatapan dingin Lin Yun. Seolah-olah pedang Lin Yun akan menikamnya tanpa ragu-ragu jika dia berani bergerak. Melihat tatapan Lin Yun, dia kehilangan semua keberanian untuk menggunakan jiwa bela dirinya untuk melakukan pertahanan terakhir. Pemenang telah muncul. Sebuah suara terdengar di benaknya saat dia merasa tidak berdaya. Hati Ji Wuye langsung diliputi rasa takut saat dia berteriak, tidak. Tapi teriakannya sia-sia karena dia sudah dianggap sebagai pecundang oleh kehendak Empyrean. Dia langsung diteleportasi seperti mereka yang tersingkir pada uji coba sebelumnya. Jadi bagaimana jika dia adalah penjagal berdarah? Dia masih kehilangan segalanya dengan satu kekalahan. Bab 624 bertemu dengan Empyrean. Lin Yun telah muncul dari puluhan ribu orang, yang menunjukkan betapa brutalnya dunia persilatan. Murid yang tak terhitung jumlahnya datang dari sekte yang tak terhitung jumlahnya untuk mencari harta karun. Semua orang berambisi, tapi hanya satu yang akan menjadi pemenang. Meskipun hanya ada satu pemenang, sebagian besar murid telah meninggalkan makam empu dengan membawa hasil panen. Tapi bagi mereka yang berada di 10 besar peringkat luar seperti Ji Wuye, harta karun makam itu tidak menarik. Satu-satunya tujuan mereka adalah mutiara astral dan warisan Empyrean.
Ji Wuye secara praktis telah membantai para peserta dan menanamkan nama penjagal berdarah di hati semua orang. Meskipun dia datang untuk mendapatkan mutiara astral dengan percaya diri, dia masih kalah dari Lin Yun pada akhirnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia terima, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah hasilnya. Saat Ji Wuye berangsur-angsur menghilang dari danau, dia menatap Lin Yun dengan kemarahan tak berujung di matanya. Aku pasti akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat di masa depan. Namun, Lin Yun sepertinya tidak terganggu oleh kata-kata itu. Dia telah mendengar pidato serupa berkali-kali dari mereka yang telah dia kalahkan, tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil melakukannya. Bagaimanapun, harga dirinya tidak mengizinkan dia kalah dari seseorang yang telah dia kalahkan. Pertarungan ini mungkin sulit, tapi ini bukan batas Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia berhasil menjaga niat pedang Xiantian pada penguasaan penuh dan seni pedang cahaya debu tersembunyi. Dia tidak seperti Ji Wuye yang memiliki sekte yang kuat untuk mendukungnya dan dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Akademi Tianfu bukanlah paviliun pedang Ling Qiao yang bisa melindunginya terlepas dari apapun. Jadi dia harus menyembunyikan kartu truf sebanyak mungkin di dunia yang brutal ini. Di perbatasan Laut Kusuo, semua orang menyaksikan bintang yang paling menyilaukan di langit berbintang turun. Semua orang tahu bahwa itu adalah mutiara astral Empyrean yang akan segera jatuh ke tangan Lin Yun. Saat bintang itu turun, cahaya mulai muncul sekali lagi saat kegelapan surut. Saat bintang itu sepenuhnya turun, langit berbintang juga menghilang. Kemudian, semuanya menghilang seolah-olah itu semua adalah mimpi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh jatuh ke tanah dan menyebabkan gumpalan pasir mengepul. Ketika sosok itu berdiri dengan susah payah, wajah semua orang berubah. Sosok itu adalah Ji Wuye, yang berarti hasilnya sudah ditentukan. Semua orang menyipitkan mata mereka saat mereka menatap Ji Wuye dan menghela nafas. Tepat pada saat ini, tidak ada yang mencurigai kenyataan dari apa yang mereka lihat sebelumnya. Ketika mereka melihat Lin Yun mengalahkan Ji Wuye, mereka hanya mengasihani dia. Ji Wuye jelas memiliki keuntungan besar, tapi dia masih kalah dari Lin Yun yang berasal dari Kekaisaran Qin besar. Dia berada di peringkat ketiga di peringkat luar dan hanya ada 2 orang yang bisa mengalahkannya di peringkat luar. Namun, hari ini ada 1 orang lagi yang memiliki kemampuan itu. Pencapaian Lin Yun mewakili penggantian generasi lama. Tindakannya seperti melempar batu besar ke danau yang tenang. Semua orang tahu konsekuensi dari riak yang bisa mengubah langit ini. Masih ada 8 bulan sampai perjamuan drakonik dan itu akan menarik karena orang lain seperti Lin Yun akan bangkit. Dia menang. Akademi Tianfu bersorak ketika mereka melihat Ji Wuye. Tidak peduli apapun yang terjadi, Lin Yun masih menjadi diaken tamu di akademi mereka, jadi ini akan membuat mereka terkenal. Belum lagi Mo Ling dan yang lainnya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Lin Yun. Jadi, bahkan jika Lin Yun bukan bagian dari akademi, mereka akan tetap merasa senang untuknya. Sungguh menakutkan. Dia benar-benar mengalahkan Ji Wuye. Zhang Yuan menatap langit dengan kekaguman di matanya. Dia tidak punya pilihan selain mengagumi Lin Yun. Dia tahu betapa menakutkannya Ji Wuye. Lagi pula, tidak banyak murid inti dalam sekte Tianjian yang bisa mengalahkan Ji Wuye. Dia juga pernah mengalami betapa sombongnya Ji Wuye. Ji Wuye adalah seseorang yang bahkan tidak menempatkan murid-murid sekte Tianjian di matanya. Tapi sayang sekali dia kalah telak kali ini. Saya percaya bahwa nama pemakaman bunga akan menyebar seperti api. Tang Yu menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dari sorak-sorai di sekitarnya. Ji Wuye berada di peringkat ketiga di peringkat luar. Jadi wajar jika Lin Yun akan menjadi terkenal setelah mengalahkannya. Orang itu. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang dari paviliun sayap darah semuanya memiliki ekspresi jelek. Ji Wuye benar-benar kalah. Tidak heran kakak senior Leng dibunuh olehnya. Siapa yang masih ingat kematian kakak senior sekarang? Mereka semua berbicara tentang betapa jeniusnya Lin Yun dan bagaimana kakak senior menjadi batu loncatannya. Murid-murid paviliun sayap darah menghela nafas. Adapun ahli alam jiwa surgawi, wajahnya gelap dengan niat membunuh melonjak di matanya. Sebagai Tuan Leng Haoyu, tidak mungkin dia bisa menerima ini dengan tenang. Setelah beberapa saat kemudian, dia berkata dengan gigi terkatup, anak nakal dari Kekaisaran Qin besar ini berani membunuh murid paviliun sayap darahku. Dia harus mati apapun yang terjadi, bahkan jika Tang Yu mencoba menghentikan kita. Salah satu dari 3 tetua lainnya tertegun sejenak sebelum dia menganggukkan kepalanya tanda setuju, jangan khawatir. Kami lebih dari cukup untuk menghadapinya. Laut Kusuo berada di batas-batas Yuzu.
Sebagai pasukan penguasa semu di kota Yuzu, mereka akan sangat malu jika mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan seseorang dari Kekaisaran Qin besar. Kembali ke makam Empirean, Lin Yun masih tidak tahu tentang keributan besar yang dia sebabkan. Sebaliknya, dia sedang melihat bintang terang yang melayang-layang di langit. Lebih tepatnya, itu adalah mutiara astral. Ini adalah sesuatu yang didambakan oleh semua orang di peringkat awan naga karena dapat meningkatkan jiwa bela diri. Mereka yang berada di peringkat dalam semua memiliki jiwa bela diri mereka ditingkatkan ke tingkat mendalam ke-8 sebelum membuat terobosan ke tahap Yin Yang. Adapun Lin Yun, dia memiliki 2 jiwa bela diri, naga Aurora dan Qi yang hampir tidak berada di tingkat mendalam pertama. Meskipun kedua jiwa bela diri itu telah menyerap energi asal di Istana Ungu, tidak ada bukti yang jelas tentang peningkatan. Tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun tentang hal itu karena tidak mudah meningkatkan jiwa bela diri seseorang, bahkan untuk para jenius dari pasukan kuasa Overlord. Lin Yun sendirian, yang berarti sumber daya yang bisa dia peroleh kurang berharga dibandingkan Ji Wuye. Hal ini membuat peningkatan jiwa bela dirinya menjadi lebih sulit. Tapi mutiara astral ini akan mengubah segalanya. Dia telah memperoleh air yin mendalam dan memurnikan bunga neraka dalam perjalanan ini di Laut Kusuo, membuat terobosannya ke tahap yang lebih besar. Selain itu, dia memperoleh 9 transformasi naga biru, sebuah artefak kosmik kuno, dan esensi darah naga biru. Dengan tambahan mutiara astral, perjalanannya menjadi lebih sempurna daripada yang bisa dia bayangkan. Sebelum datang ke sini, Lin Yun tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan panen yang begitu besar di makam kuno Xingjunan. Sekali lagi, kesempatan hanya diberikan pada orang-orang yang siap dan latihannya di akademi selama 3 bulan terakhir telah membuahkan hasil. Lin Yun mencoba melambaikan tangannya untuk membawa mutiara astral itu, tapi mutiara astral itu tidak bergerak, yang membuat Lin Yun mengerutkan kening. Tetapi tepat ketika dia merasa bingung, cahaya mulai berkumpul dan membentuk garis besar seorang pria tua. Lin Yun terkejut dengan pemandangan ini, tapi dia segera menenangkan dirinya. Jika dia menebak dengan benar, orang tua itu seharusnya adalah pemilik makam kuno Xingjunan ini. Tetapi bahkan jika Lin Yun telah mempertahankan ketenangannya, dia masih tidak bisa menahan keterkejutannya karena dia menghadapi seorang Empirean kuno. Salam, senior. Bolehkah saya tahu bagaimana cara menyapa Anda? Lin Yun bertanya dengan tangan ditangkupkan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Tidak perlu bagi Anda untuk mengetahui nama orang yang sudah meninggal, apalagi saya bukan kultivator. Aku sangat rendah diri dari tuan yang kau temui di masa lalu. Empirean itu tersenyum saat dia memeriksa Lin Yun. Tuan itu. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Lin Yun sebelum dia menyelidiki, apakah kau berbicara tentang pendekar pedang Ziyuan senior? Orang sepertiku tidak bisa menggunakan namanya secara langsung. Empu itu menganggukkan kepalanya dengan hati-hati. Lin Yun terkejut. Dia tahu bahwa Master Pedang Ziyuan berasal dari era keemasan dan merupakan kultivator pada masa itu. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan seorang Empirean tidak akan berani menyebutkan namanya secara langsung. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, itu masuk akal karena Master Pedang Ziyuan memiliki temperamen yang cukup tinggi. Lagi pula, dia sangat pilih-pilih tentang siapa yang mendapatkan warisannya. Bab 625 pertanyaan. Kau sudah mengetahui identitasku? Lin Yun bertanya sambil mengumpulkan pikirannya. Tentu saja. Aku mungkin belum pernah berlatih sutra pedang Ziyuan, tapi aku pernah melihatnya di masa lalu. Tapi aku tidak memihak padamu karena kau mendapatkan warisan tuan itu. Jika kau dikalahkan, aku akan tetap memindahkanmu keluar dari sini. Kemudian, semuanya akan jatuh ke tangan Ji Wuye, senyum Empirean itu. Karena kau sudah muncul, apakah itu berarti aku sudah memenuhi syarat? Tanya Lin Yun. Empirean itu mengelus jenggotnya dan tersenyum, kurasa begitu. Tapi aku mahir menggunakan tombak, yang berbenturan dengan pedangmu. Selain itu, kau sudah menerima warisan tuan itu. Jadi warisan saya tidak ada artinya bagimu. Menggigit lebih dari yang bisa kau kunyah tidak baik untukmu. Lin Yun agak kecewa, tapi dia tidak terlalu terganggu olehnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan warisan itu. Tidak hanya dia, tapi Ji Wuye dan yang lainnya juga hanya mengincar mutiara astral. Kedua, tujuan Lin Yun yang lain adalah harta yang ditinggalkan oleh Empirean. Sebenarnya, meskipun kamu gagal hari ini, hasil panenmu tidak terlalu buruk. Kamu sudah mendapatkan 2 harta karun terbesarku, senyum Empirean dengan mata menyipit. 2. Lin Yun merenung dan merenung sejenak sebelum dia bertanya, 9 transformasi naga biru dan esensi darah naga biru. Itu benar.
Tidak ada yang bisa kukatakan tentang 9 transformasi naga biru, tapi esensi darah naga biru juga sangat berharga. Mustahil bagiku untuk mendapatkannya dengan kekuatanku. Aku mengambilnya dari mayat seorang senior dengan keberuntungan di masa lalu. Empirean itu menghela nafas. Lin Yun tertegun sejenak dan agak terkejut bahwa seorang Empirean harus menggunakan metode yang memalukan seperti itu untuk mendapatkan harta karun. Tapi itu tidak masalah. Empirean mungkin tampak tak terkalahkan di mata Lin Yun, tapi bukan berarti dia adalah sosok yang hebat di era keemasan. Lagi pula, makam Empirean itu tidak menarik orang jenius dari peringkat dalam. Lin Yun merenung sejenak sebelum dia bertanya, biar ku tebak, apakah harta karun ketiga ada hubungannya dengan seni naga biru juga? Kamu pintar. Seni naga biru adalah teknik komprehensif yang terdiri dari tombak, telapak tangan, kepalan tangan, gerakan, dan banyak teknik lainnya. Orang lain telah memperoleh sutra pedang naga biru, senyum Empirean itu. Lin Yun tertegun sejenak saat mendengarnya. 9 transformasi naga biru dan esensi darah naga biru mungkin sebanding dengan sutra pedang naga biru. Jika dia tidak mendapatkan sutra pedang Ziyuan, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Siapa yang mendapatkannya? Lin Yun bertanya. Bukan masalah besar jika ku beritahukan padamu. Pedang sutra itu diperoleh oleh seseorang bernama Bai Lixuan. Dia sepertinya mengenalmu. Dia selalu selangkah di belakangmu di dalam makam dan dia telah dikejutkan oleh prestasimu dalam beberapa kesempatan. Tapi sayang sekali dia gagal dalam percobaan ke-9, kata Empirean itu dengan senyum rumit di matanya. Pada akhirnya, Bai Lixuan Putih telah mendapatkan pedang sutra, yang mungkin adalah yang terbaik. Bagaimanapun, Bai Lixuan juga berasal dari Kekaisaran Qin Besar dan Paviliun Pedang Ling Qiao. Karena permusuhan mereka telah diselesaikan sejak lama, lebih baik Bai Lixuan mendapatkannya daripada orang lain. Tapi Lin Yun terkejut mendengar bahwa Bai Lixuan telah mengejarnya. Ini berarti Bai Lixuan mungkin masih belum bisa menerima kekalahannya di kompetisi gerbang naga. Tidak, bukan berarti aku tidak punya apa-apa untukmu. Kamu sudah sampai sejauh ini dengan susah payah, jadi aku sudah menyiapkan hadiah untukmu meskipun kamu tidak mendapatkan warisanku, senyum Empirean sambil melambaikan tangannya. Danau itu tiba-tiba bersinar saat mutiara-mutiara mulai bermunculan. Melihat jumlah mereka yang begitu banyak, Lin Yun menebak setidaknya ada 10.000. Hal ini mengejutkan Lin Yun dan dia tahu bahwa mutiara astral ini dimurnikan oleh Empirean ketika dia masih hidup. Tapi untuk beberapa alasan, Lin Yun memiliki perasaan yang tidak asing ketika dia melihat mereka. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berseru, mereka terlihat seperti batu giok spiritual. Empirean itu tertegun sejenak sebelum dia tersenyum, kurasa mereka bisa dianggap sebagai batu giok spiritual. Batu giok spiritual dimurnikan dari energi spiritual murni di dunia dan seorang Empirean dapat memurnikan energi astral secara langsung. Mereka harus dianggap sebagai batu giok spiritual kelas 4. Sedangkan untuk mutiara astral terbesar, dapat dianggap sebagai giok spiritual kelas 7. Lin Yun tidak bisa lagi menahan keterkejutannya karena jumlahnya terlalu besar. Ini mungkin adalah seluruh aset dari banyak pasukan penguasa semu di domain selatan kuno. Mereka mungkin banyak di matamu, tapi mereka tidak ada apa-apanya bagiku, kata Empirean itu. Butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk menenangkan diri saat dia mengucapkan terima kasih, terima kasih. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Sisa jiwaku ini tidak akan bertahan lama. Apa ada yang ingin kau tanyakan? Sosok Empirean itu menjadi redup tanpa Lin Yun sadari. Aku ingin bertanya apa itu jiwa bela diri. Dan mengapa mereka begitu penting bagi mereka yang berada di tahap yin yang. Lin Yun bertanya setelah dia merenung sejenak. Setiap orang memiliki 3 jiwa abadi dan 7 jiwa fana. 3 jiwa abadi mewakili jiwa langit, bumi, dan takdir. Jiwa langit dan bumi ada di luar dan jiwa takdir ada di dalam tubuhmu. Jiwa takdir tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa mencapai alam Xiantian. Setelah mencapai alam Xiantian, jiwa takdir akan bermanifestasi dalam bentuk jiwa bela diri. Alam istana ungu dibagi menjadi yin, yang, dan yin yang. Setelah mencapai tahap yin yang, jiwa bela diri akan membangkitkan kemampuan ilahi bawaan. Ini berarti semakin tinggi tingkatan jiwa bela diri, semakin kuat pula kemampuan sucinya, kata Sang Empu. Setelah mencapai alam jiwa surgawi, Anda akan membuka 7 jiwa fana dan setiap jiwa akan memperkuat kekuatan Anda. Saat ketujuh jiwa itu terbuka dan bergabung bersama, Anda akan mencapai alam astral. Pada saat itu, sebuah dunia yang sama sekali baru menanti Anda.
Empirean tidak hanya menjelaskan jiwa bela diri kepada Lin Yun, tapi dia juga menjelaskan bagaimana alam jiwa surgawi dan alam astral bekerja. Bisakah seseorang memiliki banyak jiwa bela diri? Lin Yun bertanya. Jiwa bela diri yang terikat seumur hidup. Mereka mungkin langka, tapi mereka memang ada. Beberapa kultivator yang menantang surga di zaman saya bahkan memiliki ratusan jiwa bela diri. Tapi jumlah yang lebih sedikit bukan berarti lebih lemah. Kuncinya adalah menggabungkan jiwa bela diri Anda dengan jalan bela diri Anda. Kau akan mengetahuinya saat kau mencapai alam astral. Empirean itu kemudian berhenti sejenak sebelum dia tersenyum, aku harus pergi sekarang. Senyum itu membeku di wajah Empirean saat dia mulai memudar. Ini berarti bahwa Empirean kuno telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Adapun senyumnya penuh dengan kenangan tentang dunia. Lin Yun menghela nafas sambil membungkuk ke arah Empirean itu. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan mutiara astral raksasa itu. Ketika dia meraihnya, dia bisa merasakan arus hangat mengalir melalui tubuhnya saat lukanya pulih dengan cepat. Di luar Laut Witernor, sesosok tubuh perlahan turun yang mengenakan pakaian biru. Di lengan bajunya terdapat pola unik milik paviliun pedang Ling Qiao. Lin Yun. Bahkan jika tidak ada yang mengenali pakaiannya sebelumnya, mereka tahu siapa dia sekarang. Ini adalah bunga pemakaman Lin Yun yang mengalahkan Ji Wuye. Saat dia muncul, kehadirannya langsung menarik banyak tatapan. Mereka yang berada di 10 besar peringkat luar juga menatap Lin Yun dengan tatapan yang rumit. Mereka datang ke sini dengan percaya diri dan mereka tidak menempatkan siapapun yang tidak berada di peringkat di mata mereka, terutama Ji Wuye dan Yan Kong. Mereka berdua bahkan tidak menempatkan beberapa orang yang berada di peringkat belakang di peringkat luar di mata mereka. Mereka berdua datang dengan kepercayaan diri untuk mendapatkan mutiara astral, tapi mereka berdua dikalahkan. Pada akhirnya, mutiara astral jatuh ke tangan Lin Yun, yang merupakan tamparan keras bagi wajah mereka. Sulit dipercaya bahwa dia benar-benar mengalahkan Ji Wuye. Mungkinkah Ji Wuye terluka dalam pertarungannya dengan Yan Kong? Xie Yun Xiao bertanya dengan keraguan di matanya. Niat pedangnya tidak lebih lemah dari Lin Yun dan dia lebih baik menurut kultivasi dan fondasi sektenya. Tidak masuk akal jika Lin Yun adalah yang terakhir bertahan. Bukan hanya dia, tapi bahkan wajah Qin An dan Pei Yue pun jelek. Lin Yun, di sini. Lin Yun mengangkat kepalanya ke arah sumber suara dan melihat Mo Ling. Kemudian, dia menuju ke Akademi Tianfu. Apakah kamu baik-baik saja? Mo Ling bertanya. Tidak masalah. Saya sudah pulih dari luka saya. Lin Yun berkata sambil melirik Ji Wuye. Pertarungan di antara mereka sangat sengit, jadi beruntung dia sudah pulih dari lukanya saat dia pergi. Apakah Anda benar-benar mengalahkan Ji Wuye, Qin An, dan Pei Yue? Para tetua dan murid Akademi Tianfu masih tidak percaya dengan apa yang mereka lihat dari proyeksi tersebut. Aku yakin tidak ada orang lain di sini selain aku, kan? Lin Yun tersenyum. Jadi itu benar. Semua orang menghirup nafas dingin saat mereka sangat terkejut. Seharusnya aku sudah menduga ini karena kau begitu percaya diri menghadapi Ji Wuye di luar makam empu, senyum Zhang Yuan. Pada saat ini, para tetua Akademi Tianfu memiliki perasaan yang rumit. Kekuatan yang dilepaskan Lin Yun saat mencapai tahap yang telah mengejutkan mereka. Mereka tahu bahwa Lin Yun kuat, tapi ini benar-benar melampaui imajinasi mereka. Lin Yun, apakah kau membunuh Leng Haoyu dari paviliun sayap darahku? Suara dingin yang dipenuhi dengan aura membunuh terdengar. Ketika Akademi Tianfu mengalihkan perhatian mereka, mereka melihat kelompok paviliun sayap darah datang untuk mereka.